Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para pecinta channel Uripi Allah. Semoga kita semua tersafaati, terhidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan episode Intai Singgah Sana Musuh yang ke-7. Episode yang ke-7. Di episode yang ke-6 dahulu kita menuju ke Gua Hira. Jadi kita wajib juga bertapa di Gua Hira seperti apa yang dijalani oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila Gua Hira secara syariat itu ya ada di Mekah sana. Tapi di dalam babakan hakikatnya, jadi babakan batiniahnya, hakikat Gua Hira itu di mana? Hakikat Gua Hira itu adalah di hatimu sendiri. Hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang gelap gulita selama ini, itulah Gua Hira-nya. Jadi sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bila kita tidak mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad, maka mana mungkin kita dikatakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau secara dohirnya, bagaimana mungkin Anda bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad? Bila Anda mau meniru secara dohirnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya Anda harus pergi ke Gua Hira, bertapa, berkholwat, berzuhud di sana setiap malam. Kalau kita hanya memandang sudut dohiriyahnya saja. Karena semua cerita, karena semua jejak-jejak perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ada dohirnya pun juga ada batinnya. Karena perjalanan-perjalanan dohir itu tajallinya ada di dalam batin tiap-tiap diri manusia. Jadi bila mencontoh kisah perjalanan jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bertapanya jangan di Gua Hira yang dohir sana. Kita bertapanya, kita berkholwatnya, kita bertafakurnya, masuklah ke dalam Gua Hira yang selama ini Anda tinggalkan. Sehingga hati kita selama ini gelap gulita. Gelap gulita apa maksudnya? Buta akan Allah yang kita sembah. Buta akan Allah sebagai Tuhan. Yang ada di dalam hati kita selama ini hawa nafsu kita sendiri serta iblis dan setan yang selalu menyesatkan kita selama ini kepada Allah. Itulah gelap gulitanya hati.
Karena kita selama ini hanya mementingkan dohir daripada mementingkan yang batin. Karena diri kita selama ini lebih mementingkan syariat daripada mementingkan hakikatnya. Karena selama ini kita lebih mementingkan badan dan raga ini daripada hidup yang menghidupi badan dan raga ini. Selama ini kita buta akan itu, seolah-olah badan ini bisa bergerak sendiri tanpa hidup, seolah-olah manusia bisa berjalan sendiri tanpa Allah. Itulah kebutaan hati kita selama ini, hingga gelap gulita menjadi kerajaan singgah sananya musuh. Maka dari itu, bila kita tidak tahu musuh yang mana yang harus kita perangi, bagaimana mungkin kita bisa berperang sementara kita jadi setan? Bagaimana mungkin kita akan bisa memerangi setan yang terkutuk sementara hakikatnya setan itu ya kita sendiri selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita sering berziarah ke makam para wali-wali, berziarah ke orang-orang yang dianggap sebagai wali. Akan tetapi kita tidak pernah sekalipun menziarahi makom kita sendiri. Kita tidak pernah menziarahi hati kita sendiri yang gelap gulita. Maka marilah kita belajar menziarahi makom kita sendiri. Marilah kita mempelajari bagaimana cara menziarahi kuburan kita selama ini. Karena selama ini seolah-olah saja kita ini hidup di sisi manusia, tapi di sisi Allah kita sebenarnya mati. Mati apanya? Mati hatinya. Mati apanya? Mati jiwanya. Mati apanya? Mati kesadarannya di dalam bertuhan. Jadi di sisi Allah kita ini mati. Setelah mati, diri kita dikubur. Jadi kalau syariatnya kematian itu di sisi manusia, ya matinya badan. Karena manusia selama ini nyembah badan daripada nyembah hidup. Jadi kematian, angan-angan manusia taunya yang mati badannya. Padahal kematian di sisi Allah bukan matinya badan, akan tetapi matinya jiwa, matinya hati. Setelah jiwa ini mati, setelah kesadaran ini mati, sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini, ya dikubur oleh Allah. Dikubur di mana? Dikubur di tanah badan kita sendiri ini. Jadi kuburannya ya tanah ini. Badan yang dari tanah ini loh kuburannya hakikatnya. Kalau kuburan syariat kan kuburan-kuburan yang di luar itu. Akan tetapi kuburan yang di dalam adalah kuburan yang dari tanah badan ini. Jiwa kita dipendam di dalam badan. Setelah dipendam di dalam badan, diazab, disiksa oleh Allah. Diazab dan disiksa dengan apa? Dengan berbagai macam kebutuhan dunia. Dari perbudakan hawa nafsunya. Ingin itulah, ingin inilah, pingin punya itu, pingin punya ini, pingin nginep di sana, di sini. Hatinya bingung, hatinya susah.
karena diperbudak oleh dunia. Itulah yang dimaksud siksa kubur. Jadi kuburannya badan ini, Pak maesanya ya kepala sama kaki. Jadi hakikat kematian matinya jiwa karena tidak mengenal Tuhannya, sehingga yang jadi Tuhan di dalam hatinya dirinya sendiri yang merasa kuasa atas hidup dan badan ini, maka ya diazab oleh Allah, maka ya disiksa, diperbudak oleh iblis dan setan. Ayo bro, cari dunia bro, biar hidupmu mapan. Disiksa terus, cari dunia terus, sehingga hatinya buta, sehingga hatinya gelap karena ditinggal terus, ditinggal keluar cari dunia, sementara rumahnya jadi kuburan, sehingga dibuat markas oleh iblis dan setan di dalamnya. Inilah yang dimaksud kematian hakikatnya. Inilah yang dimaksud kuburan hakikatnya, dan inilah yang dimaksud siksa kubur itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada cerita yang syariat pun juga ada cerita yang hakikat. Maka itu sinkronkan, ahadkan cerita-cerita yang ada di syariat itu. Sebenarnya semua cerita yang ada di syariat itu sudah ada di dalam kitab Al-Qadim, yakni kitab dirimu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ziarahilah makamu agar kau tidak disiksa terus di dalam hatimu. Dengan apa caranya kau menziarahi makamu? Dengan Tuhanmu. Jadi masuklah ke dalam dirimu, bertapalah di dalam gua Hira'mu. Dengan cara apa? Dengan cara tafakur, dengan cara diam, duduk, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, mengheningkan keinginan-keinginan manusianya, mengheningkan raja di raja manusianya di hatinya. Itulah cara menziarahi kuburannya sendiri. Tujuan kita berziarah ke makam para wali-wali itu kan sesungguhnya bertawasul, berwasilah agar sambung hidup yang ada di para wali dengan hidup yang ada di diri kita. Setelah para wali-wali itu meninggal dunia, kan hidup kembali esa. Jadi hidup yang ada di para wali, hidup yang ada di para nabi, hidup yang ada di para rasul, dan hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad itu pun ahad ada di dalam masing-masing hidup manusianya. Jadi ahadkanlah hidup itu. Jangan kau pisah-pisahkan hidup. Bila kau pisah-pisahkan hidup, maka kau akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih, dengan api yang panas, api yang tak berasap. Jadi kata syariat, neraka itu kan dari api-api yang ada di dunia ini. Nah, tapi Allah, neraka Allah itu berbahan bakar apa? Bukan berbahan bakar kayu bakar. Neraka Allah itu berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang buta akan Tuhannya. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah neraka. Kapan? Ya saat ini, ketika masih ada langit dan bumi, ketika masih ada hidup dan badan yang diakui sebagai hidup dan badan manusianya. Itulah hakikat an-nar. Maka disiksalah manusia di dalamnya.
disiksa dengan rasa kekhawatiran, disiksa dengan rasa ketakutan, disiksa dengan kekurangan ekonominya, disiksa dengan hutang-hutangnya, semua serba disiksa. Karena apa? Karena manusianya merasa menjadi pengatur hidupnya sendiri. Karena manusia selama ini tidak iman kepada Allah, bahwa Allah lah yang maha mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur diri kita sendiri. Bila kita iman kembali kepada Allah, maka sudah mentaslah dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Masuklah, bertapalah. Seperti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad secara dohir, aplikasikan di dalam hati. Bertapalah, berkholwatlah, berzuhudlah, mengheningkan cipta-cipta diri manusiamu di hatimu, mengheningkan kekuasaan diri manusiamu di hatimu, persembahkan kembali dengan rela, dengan tulus, dengan ridho, bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, bukan milik dirimu. Maka setelah kau persembahkan kembali dengan tulus, ikhlas, dengan ridho kepada Allah, maka kembalilah dirimu menjadi Rasulullah, jadi hamba yang dituhani oleh Allah, bukan hamba yang mentuhankan dirinya sendiri di hatinya, sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tiada, sehingga Allahnya tak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa, yang bisa bersiapa-siapakan selama ini makhluknya, yang sok menjadi Tuhan, maka diazablah, maka disiksalah di dalamnya. Bukan dohir yang disiksa, tapi hatinya yang disiksa dengan ketakutan-ketakutan. Karena hakikat manusia, apa yang paling ditakuti? Yang paling ditakuti manusia sebenarnya adalah sifat diri manusianya. Apa? Mati. Yang ditakuti manusia itu mati. Padahal mati itu wajib bagi manusia. Padahal mati itu memang sifatnya manusia. Sedang sifat hidup itu sifatnya Allah. Maka selama ini yang jadi Allah manusianya, yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar, tapi tidak terasa. Karena apa? Karena buta mata hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Nah, kita bertaubat sekarang atau bertobat nanti? Kita berbaiat sekarang atau berbaiat nanti? Semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan episode yang akan datang di episode yang ke-8. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.